Bunyi krek dari map kontrak yang dibanting ke meja memotong tepuk tangan di aula perusahaan tepat saat CEO cantik itu selesai bicara soal kesempatan kerja yang adil. Usir OB miskin itu sekarang. Dia tidak punya hak mengacaukan penanda tanganan ini. Bentaknya ketika lelaki bersepatu pudar itu maju, membuka halaman terakhir kontrak, lalu menunjuk satu pasal kecil yang hampir tak terlihat. Semua orang mengira dia cuma cari ribut. Namun, saat pasal itu dibaca keras di depan ratusan pekerja, wajah sang CEO langsung membeku. Karena pasal kecil itu bukan sedang melindungi perusahaan, melainkan sedang menyiapkan cara paling rapi untuk membuang para pekerjanya sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisah Penuh Arti. Tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan skip karena satu pasal kecil di kontrak malam ini akan membongkar jebakan kerja, pengkhianatan yang rapi, dan cinta yang lahir dari orang yang awalnya saling merendahkan. Pagi itu, aula utama Menara Sentosa tidak terasa seperti tempat orang kecil menandatangani nasib mereka. Lampu putih menyala terang, layar LED besar menampilkan slogan "Kesempatan Kerja yang Adil", dan ratusan map kontrak ditata rapi di meja panjang seperti hadiah yang sudah disiapkan untuk difoto. Di atas panggung, kamera internal siap merekam momen ketika perusahaan besar itu diumumkan membuka gelombang kerja outsourcing terbesar tahun ini. Di tengah panggung, Vanessa berdiri dengan setelan putih bersih dan senyum yang terlalu terlatih untuk disebut hangat. Ia cantik, tinggi, dan membawa wibawa yang membuat orang langsung merapikan postur saat ia lewat. Hari itu bukan sekedar acara rekrutmen massal. Ini adalah proyek citra pertamanya sejak sang ayah meminta dirinya turun langsung memegang unit SDM strategis di depan pemegang saham. Jika acara itu sukses, Vanessa tidak lagi dianggap hanya wajah muda yang cantik di perusahaan keluarga. Ia akan dilihat sebagai perempuan yang bisa mengelola ribuan pekerja dengan tertib, cepat, dan efisien. Tetapi, jika ada keributan sedikit saja, orang-orang di belakang layar akan segera memakai kalimat lama yang paling ia benci. Perempuan seperti dia cukup bagus di panggung, tapi terlalu emosional untuk memimpin orang sebanyak ini. Di barisan kursi belakang aula, para pelamar duduk dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Ada yang memegang map plastik murah, ada yang datang dengan sandal pinjaman, ada yang menunduk sambil membaca ulang syarat kerja seperti orang takut kehilangan satu kata pun. Di antara mereka, Farid bergerak bolak-balik membawa galon air, menyapu sisa kardus, dan memungut tisu jatuh. Ia hanya office boy miskin kontrak harian yang biasanya tak terlihat kalau ruangan sudah bersih. Namun Farid bukan tipe orang yang benar-benar kosong. Di saku seragam biru pudar miliknya, selalu ada buku catatan tua yang ujungnya sudah melengkung oleh keringat dan waktu. Di dalamnya ada potongan istilah hukum kerja, catatan tentang pesangon, upah lembur, masa probation, dan pasal-pasal yang ia salin sendiri dari video gratis, forum buruh, dan kertas kontrak bekas yang sering ia temukan di ruang printer. Bagi orang lain, ia cuma obe. Bagi dirinya sendiri, ia sedang belajar agar hidupnya tidak terus dibeli dengan ketidaktahuan. Ia belajar semua itu bukan karena hobi. 2 tahun lalu, kakaknya pulang membawa map kontrak yang sudah ditandatangani dengan tangan gemetar. Lalu 3 minggu kemudian, dibuang tanpa pesangon karena satu adendum kecil yang tak pernah dijelaskan. Sejak saat itu, Farid memegang satu prinsip sederhana. Orang miskin paling sering dihancurkan bukan oleh kemalasan,
tetapi oleh kata-kata kecil yang disodorkan tepat saat mereka terlalu butuh kerja untuk sempat curiga. Karena itulah, setiap kali melihat map kontrak, matanya tidak pernah benar-benar santai. Pagi itu, tugas Farid sebenarnya hanya memastikan meja tanda tangan tetap rapi dan air minum investor tidak kosong. Tetapi ketika bagian legal mencetak ulang 100 lebih halaman kontrak semalam, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya turun dingin. Di halaman terakhir, tepat di bawah kolom paraf, ada pasal tambahan dengan huruf lebih kecil dari biasa. Kalimatnya terdengar legal, bersih, bahkan nyaris sopan. Namun artinya kejam. Pekerja dianggap mengundurkan diri sukarela jika dipindah, ditahan, atau dinonaktifkan lebih dari 14 hari tanpa penugasan. Farid membaca pasal itu 3 kali di ruang printer sambil berdiri sendirian di bawah lampu kuning. Artinya jelas, perusahaan bisa menyingkirkan pekerja, menahan jadwal, lalu menghapus kewajiban pesangon hanya dengan membiarkan mereka menggantung 2 minggu. Itu bukan peluang kerja, itu jebakan yang dijahit halus di bawah rasa syukur orang-orang yang terlalu butuh penghasilan untuk banyak bertanya. Ia mencoba bicara pada staf legal junior yang sedang merapikan map. Perempuan itu pucat dan hanya berbisik agar Farid diam kalau masih ingin dipakai kerja di gedung itu. Ia lalu mencoba bicara ke kepala HR, tetapi justru diusir sebelum sempat membuka halaman yang dimaksud. Semakin acara dimulai, semakin jelas baginya bahwa tak ada seorang pun yang ingin pasal itu dibaca keras-keras di depan pekerja. Di atas panggung, Vanessa mulai menjelaskan visi perusahaan tentang martabat kerja, stabilitas, dan masa depan keluarga pekerja. Tepuk tangan terdengar. Kamera berputar. Investor sosial yang hadir sebagai tamu kehormatan mengangguk puas. Tetapi Farid hanya melihat ratusan map di meja panjang itu seperti jebakan yang dibungkus pencahayaan mahal. Dan ketika pembawa acara meminta para pekerja maju untuk menandatangani halaman terakhir, ia tahu kalau ia diam 1 menit lagi, ratusan orang akan pulang membawa perangkap di tangan mereka sendiri. Bunyi map kontrak yang dibanting Farid ke meja utama membuat aula itu kehilangan ritme acaranya. Tepuk tangan putus di tengah, musik latar berhenti terdengar penting, dan ratusan pekerja yang tadi bergerak maju ke meja tanda tangan mendadak menahan langkah. Di bawah lampu putih dan slogan besar tentang keadilan, satu obe miskin baru saja memaksa seluruh ruangan melihat halaman yang tak seharusnya dibaca terlalu dekat. "Jangan tanda tangan halaman terakhirnya dulu!" Suara Farid tidak besar, tetapi cukup tajam untuk membuat ratusan orang yang tadinya cuma ingin cepat bekerja mendadak takut pada kertas di tangan mereka sendiri. Ia membuka kontrak ke lembar terakhir, menekan 1 titik dengan telunjuk, lalu mengangkatnya ke arah barisan pekerja. "Pasal kecil ini bukan soal penempatan kerja. Ini pintu buat membuang kalian tanpa pesangon." Reaksi pertama datang bukan dari pekerja, melainkan dari meja depan. Kepala legal, Bima, langsung berdiri dengan wajah yang terlalu cepat menyusun tenang. Di sisi lain, kepala HR operasional menoleh ke Vanessa seperti meminta izin untuk mematikan keributan itu sebelum sempat tumbuh. Tetapi Vanessa sendiri justru terlambat 1 detik untuk bereaksi. Karena ada sesuatu dalam cara Farid menunjuk pasal itu yang tidak terasa seperti sandiwara spontan. "Baca keras," kata investor sosial dari baris tamu kehormatan. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali hening. Farid mengangguk kecil, lalu membaca dengan suara rata, bukan seperti orator, melainkan seperti orang yang tahu kata-kata kecil paling sering dipakai
untuk menghancurkan hidup besar orang miskin. Pekerja yang tidak menerima penugasan aktif lebih dari 14 hari kalender dianggap mengundurkan diri secara sukarela tanpa kewajiban kompensasi lanjutan dari pihak perusahaan. Beberapa pekerja langsung saling pandang. Yang muda terlihat bingung, yang lebih tua justru paling cepat pucat, karena mereka tahu persis bagaimana kata-kata seperti itu bisa dipakai. Cukup tahan jadwal. Cukup jangan kirim penempatan. Cukup gantung orang 2 minggu. Setelah itu, pekerja bukan dipecat. Mereka dianggap pergi sendiri. Tidak ada pesangon, tidak ada perlindungan, dan tidak ada tempat untuk menggugat selain rasa sesak di dada. Bima bergerak lebih dulu sebelum kepanikan itu menjadi milik semua orang. Itu pasal fleksibilitas operasional yang lazim, katanya ke mikrofon dengan nada setenang orang yang terlalu sering membungkus ketidakadilan dengan bahasa yang terdengar legal. Bukan jebakan, hanya perlindungan agar penempatan berjalan dinamis. Dari sisi panggung, beberapa staf langsung mengangguk. Seolah kalimat legal yang rapi memang selalu lebih benar daripada rasa takut yang baru saja timbul di ratusan kursi plastik aula itu. Farid tidak melawannya dengan jargon. Ia justru menoleh ke para pekerja dan memberi contoh yang sangat sederhana. Kalau kalian dipindah terus tanpa surat jelas, lalu 2 minggu tidak dipanggil kerja, pasal ini bilang kalian yang mundur, katanya. Bukan perusahaan yang buang. Aula mulai berdesis. Seorang lelaki parubaya di baris tengah berdiri setengah, lalu duduk lagi. Wajahnya menunjukkan satu hal. Ia pernah merasakan pola yang sama. Vanessa akhirnya melangkah turun dari panggung. Sepatu haknya memukul lantai dengan irama yang terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Kamu baru saja merusak acara resmi perusahaan saya di depan investor, katanya dingin. Kalau kamu punya keberatan, ada prosedurnya. Farid menoleh padanya, dan yang membuat Vanessa paling terganggu justru bukan pembangkangan, melainkan ketenangan lelaki itu. Ia tampak tidak sedang membela dirinya sendiri. Ia sedang melindungi orang lain. Untuk pertama kalinya pagi itu, panggung yang tadi terasa seperti alat pembuktian mulai berubah menjadi tempat ia sendiri takut berdiri. Prosedurnya tidak akan sempat, Bu, jawab Farid pelan. Karena mereka disuruh tanda tangan sekarang. Kalimat itu menampar lebih keras daripada bantahan kasar. Vanessa menegang. Ia ingin membalas, ingin merebut mikrofon dan mengembalikan panggung ini ke kendalinya. Tetapi di sudut matanya, ia melihat beberapa pekerja mulai membuka kembali halaman akhir kontrak mereka dengan tangan gemetar. Dan itu berarti panggung sudah terlanjur berubah. Atas permintaan investor Jepang, layar LED utama akhirnya menampilkan close-up halaman terakhir kontrak. Disitulah aula itu benar-benar pecah. Pasal yang dibaca Farid memang ada. Letaknya kecil, rapat, dan ditaruh tepat di bawah kolom paraf. Tidak sendiri, melainkan disisipkan di antara dua ketentuan administrasi yang terdengar tidak berbahaya. Bagi orang yang sedang gugup mencari kolom tanda tangan, pasal itu nyaris tak terlihat. Bagi orang yang pernah dibuang tanpa hak, itu bukan lagi kalimat kecil. Itu pisau yang sengaja dilipat ke dalam kertas. Bima tetap berusaha memegang alur. Ia bilang semua itu hasil penyesuaian legal terbaru dan tidak ada niat buruk di baliknya. Namun, dari baris belakang, seorang perempuan yang membawa map plastik hijau tiba-tiba berdiri dan berkata suaranya pernah dipatahkan oleh pasal mirip itu di perusahaan sebelumnya. Ia tidak dibayar 3 minggu, lalu namanya dihapus dari payroll dan disebut mengundurkan diri.
Kesaksian itu mungkin tidak punya bobot legal, tapi di ruangan penuh orang miskin yang datang membawa harapan, kesaksian seperti itu lebih meyakinkan daripada 100 slide branding. Aula mulai bergelombang. Beberapa pekerja menutup map, beberapa yang lain menolak maju ke meja tanda tangan. Kamera internal yang tadi disiapkan untuk merekam citra baik perusahaan, kini justru menangkap wajah-wajah tegang, panik, dan tersinggung. Vanessa merasa darah di telinganya berdengung. Ia tidak lagi hanya berhadapan dengan OB miskin yang dianggap lancang. Ia berhadapan dengan kemungkinan bahwa semua ini memang jebakan yang baru ia lihat setelah terlambat. Dan justru ketika keraguan itu mulai tumbuh, kepala keamanan naik ke panggung bersama staf IT cetak dengan sebuah tablet di tangan. "Bu, ada hal yang harus Ibu lihat," katanya cepat. Di layar, muncul log printer ruang legal dari pukul 1 dini hari. Satu file kontrak final memang dicetak ulang dari terminal admin. Tetapi tepat setelahnya, ada satu aktivitas lain. Akses manual ke ruang legal oleh kartu staf kebersihan. Nama pada log itu tercetak jelas. Farid Rahman, OB Shift Malam. Ruangan itu kembali membeku, kali ini dengan arah yang berbeda. Bima langsung menangkap napas semua orang. Jadi dia memang masuk ke ruang legal, katanya, nadanya tetap sopan, seperti pisau yang dibungkus kain. Dia membaca file, lalu pagi ini datang untuk mengacaukan penandatanganan. Tuduhan itu licin sekali, karena mengandung sedikit kebenaran. Farid memang masuk ruang legal, karena memang itu bagian dari rute bersih-bersihnya. Farid belum sempat menjelaskan ketika petugas keamanan lain datang mendorong troli cleaning service miliknya ke tengah aula. Ember, pel, cairan pembersih, dan kotak sarung tangan dibuka satu persatu di depan investor dan pekerja. Di bagian bawah kantong plastik hitam, mereka menemukan satu bundel halaman kontrak cadangan, stabilo kuning, dan catatan tangan yang mengelilingi pasal jebakan itu. Dari jauh, benda-benda itu tampak seperti bukti sabotase. Dari dekat, mereka tampak seperti orang kecil yang sedang belajar bertahan. Tetapi, dalam ruangan yang sudah panik, perbedaan itu tidak mudah dijelaskan. Vanessa menatap bundel itu, lalu Farid, lalu ratusan pekerja yang sekarang berdiri di antara takut dan marah. Ia tahu, satu keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Apakah ia akan memperlakukan Farid sebagai pelaku yang memprovokasi massa, atau sebagai orang pertama yang membaca luka yang sengaja diselipkan ke dalam kertas? Dan ketika kepala keamanan mulai meraih lengannya untuk menyeretnya turun dari panggung, Farid masih sempat berkata satu kalimat yang membuat seluruh aula mendadak senyap. "Kalau saya mau bikin ribut tanpa bukti, saya tidak akan bawa halaman yang salah cetak juga." Kalimat itu jatuh sangat pelan, tapi cukup tajam untuk menahan tangan investor Jepang yang tadi sudah hendak menutup mapnya. Karena di ujung bundel halaman yang ditemukan di troli Farid, tampak satu lembar kontrak dengan footer berbeda. Waktu revisinya tidak sama dengan versi yang dibagikan di meja tanda tangan. Artinya, malam tadi memang ada lebih dari satu versi kontrak yang bergerak di ruang legal. Dan untuk pertama kalinya, kemungkinan bahwa Farid bukan perusuh, melainkan satu-satunya orang yang melihat pertukaran itu, terasa jauh lebih berbahaya daripada yang ingin diakui siapapun di ruangan itu. Kalimat Farid tentang halaman yang salah cetak membuat seluruh aula mendadak sadar bahwa malam ini mereka mungkin tidak sedang memilih pekerjaan, melainkan sedang dipilih siapa yang paling mudah dijebak. Semua orang tadi sibuk melihatnya sebagai obe, miskin yang terlalu berani. Kini,
Satu lembar dengan footer berbeda justru membuka kemungkinan yang jauh lebih buruk. Bukan cuma ada pasal jebakan, tetapi ada dua versi kontrak yang sengaja diputar di malam yang sama. Vanessa turun satu langkah dari panggung, lalu mengambil lembar itu sendiri dari tangan keamanan. Di ujung bawah halaman memang ada perbedaan kecil yang baru terasa mengerikan saat diperbesar di layar LED. Waktu revisi pada footer menunjukkan 0211, sedangkan kontrak yang sudah dibagikan ke pekerja bertanda 0308. Selisih kurang dari 1 jam. Cukup untuk menyisipkan satu pasal yang mengubah hidup ribuan orang. Bima langsung masuk sebelum ruangan sempat berpikir terlalu jauh. Ia menyebut perbedaan footer sebagai hal teknis biasa, karena legal sering menyunting ulang tata letak sebelum cetak massal. Penjelasan itu terdengar masuk akal di permukaan, tetapi Farid tidak membantah dengan emosi. Ia hanya meminta satu hal sederhana. Kalau benar cuma beda tata letak, tampilkan dua versi itu berdampingan sekarang. Kalau pasalnya sama, saya yang minta maaf di depan semua orang. Investor Jepang mengangguk singkat. Tim IT menyalin halaman dari lembar lama di troli Farid dan halaman baru dari map pekerja ke layar besar. Seluruh aula menahan napas ketika dua kolom teks itu muncul sejajar. Perubahan paling besar bukan pada margin atau logo. Perubahan itu ada di pasal 16 ayat 4. Dalam versi lama, penangguhan penugasan lebih dari 14 hari memberi hak evaluasi dan kompensasi terbatas. Dalam versi baru, hak itu lenyap dan diganti kalimat dianggap mengundurkan diri sukarela. Gelombang marah langsung bergerak di antara para pekerja. Bukan marah liar, melainkan marah dingin dari orang-orang yang baru sadar mereka nyaris menandatangani jebakan dengan tangan sendiri. Vanessa berdiri membatu. Dari atas panggung, ia tiba-tiba melihat acara yang tadi dibangunnya sebagai perayaan kesempatan kerja berubah menjadi ruang sidang moral, dan namanya berdiri tepat di tengah tuduhan itu. Bima masih berusaha memegang alur. Ia berkata, revisi itu mungkin masuk karena kesalahan template, bukan niat jahat. Kami tangguhkan penandatanganan, lalu selesaikan tenang di belakang. Katanya, berharap badai cukup diredam dengan bahasa korporat. Namun justru di titik itu, Farid menggeleng pelan. Kalau cuma salah template, kenapa versi lama diselipkan di troli saya, bukan dimusnahkan di ruang legal? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengiris tepat. Vanessa langsung menoleh ke kepala keamanan. Cari tahu dari mana halaman lama ini keluar, perintahnya. Petugas IT membuka log cetak dan log shredder elektronik ruang legal. Data pertama menunjukkan 2 batch cetak memang keluar dini hari. Data kedua jauh lebih aneh. Kantong shredder legal dibuka pukul 02.19, lalu ditutup lagi 1 menit kemudian. Tidak cukup lama untuk menghancurkan 100 halaman kontrak. Farid lalu bicara untuk pertama kalinya, bukan sebagai orang yang dituduh, tetapi sebagai saksi kecil yang hidup di balik rutinitas gedung. Saya yang bersih-bersih ruang legal subuh tadi, katanya. Tempat sampah kertasnya kosong, tapi bunyi shredder memang hidup. Saya kira hanya tes mesin. Sekarang saya baru paham. Bunyinya dipakai supaya orang pikir versi lama sudah dihancurkan. Aula itu langsung berdesis rendah. OB, seperti dia paling suka menyentuh hal yang bukan levelnya, kata Bima dingin. Begitu lihat kata-kata yang tak ia pahami penuh, ia tinggal meniup ketakutan supaya aula ini terbakar sendiri. Beberapa staf kembali goyah. Kelas sosial selalu memberi jalan keluar nyaman
bagi orang yang bersalah. Dorong semuanya ke orang yang statusnya paling rendah, dan dunia akan membantu menyelesaikan sisanya. Farid menunduk sejenak, lalu membuka buku catatan tuanya. Dari sela halaman, ia mengeluarkan satu benda kecil yang selama ini tak terlihat. Potongan pita printer dot matrix usang yang ujungnya terkena toner laser. "Saya simpan ini dari bawah printer legal semalam," katanya. "Kalau halaman lama dicetak pukul 02.11 dan halaman baru pukul 03.08, pasti ada tes print di antaranya." Semua orang menatap benda tak penting itu seolah tiba-tiba berubah menjadi saksi. Tim IT memeriksa printer legal. Ternyata benar, ada satu kebiasaan yang tidak semua orang tahu. Setiap pergantian cartridge toner baru, printer utama sering mencetak garis uji tipis di halaman pertama sebelum stabil. Pada lembar versi lama yang ditemukan Farid, garis uji itu masih ada, sangat samar di bawah footer. Pada map-map yang dibagikan ke pekerja, garis itu tidak ada. Artinya, versi lama dicetak terlebih dahulu. Versi baru dicetak kemudian, setelah perubahan pasal dimasukkan. "Siapa yang mengganti cartridge toner malam tadi?" tanya investor Jepang. Admin legal junior yang sejak tadi pucat akhirnya mengangkat tangan pelan. Namanya Mira. "Saya disuruh Pak Bima ambil cartridge cadangan pukul 2 kurang," katanya gemetar. "Beliau bilang kontrak harus dicetak ulang karena ada revisi kecil dari direksi. Saya tidak baca isi pasalnya. Saya cuma ganti toner, lalu pulang setelah print jalan." Suaranya pecah pada kalimat terakhir. Bima berusaha memotong, tapi Vanessa mengangkat tangan. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya tidak dibentuk oleh Citra. "Biar dia selesai," katanya dingin. Mira menelan ludah, lalu menambahkan bahwa setelah cetak pertama selesai, Bima menerima telepon singkat di ruang legal dan langsung memerintahkan semua kontrak di-print ulang. Ketika Mira bertanya, apakah pekerja perlu diberitahu revisi pasal, ia justru disuruh diam dan fokus melipat halaman. Aula itu mendadak terasa lebih luas dan lebih telanjang. Kini bukan lagi Farid melawan tafsir perusahaan. Kini pegawai legal mereka sendiri membuka bahwa ada perubahan pasal di antara dua batch cetak. Bima kehilangan kesabaran. "Anak kontrak seperti kamu tidak paham konsekuensi operasional," bentaknya ke Mira. Dan justru bentakan itu yang membunuh sisa wajah profesionalnya di depan investor. Vanessa memejamkan mata sepersekian detik. Selama ini ia mengira dirinya sedang diuji untuk membuktikan kapasitas memimpin. Ternyata, ruangan ini sejak awal juga dipakai untuk hal lain. Meloloskan struktur kontrak yang membuat ribuan pekerja mudah dibuang dari payroll tanpa kewajiban pesangon. Bukan demi efisiensi biasa, tetapi demi angka yang akan membuat unit HR operasional tampak bersih dan menarik di laporan tahunan. "Untuk apa pasal itu dimasukkan?" tanya investor Dubai akhirnya. Nadanya datar, justru karena itu berbahaya. Bima masih mencoba bertahan dengan bahasa bisnis. Ia bicara tentang fleksibilitas penempatan, kebutuhan menahan beban biaya saat proyek klien tertunda, dan pentingnya pengaturan orang agar perusahaan tidak tersandera pesangon besar. Tapi, semua kata itu sekarang terdengar seperti eufemisme dari satu hal sederhana: membuang orang miskin dengan cara yang legal di atas kertas. Farid tidak menyela. Ia hanya menatap para pekerja di kursi-kursi aula, ibu-ibu yang menggenggam map plastik, lelaki parubaya yang sepatu depannya mulai terkelupas, anak-anak muda yang baru pertama kali datang ke gedung setinggi ini sambil membawa mimpi membantu orang tua. Lalu, ia berkata pelan, "Kalau pasal itu lolos,
Mereka tidak masuk kerja dengan kesempatan, tapi dengan hitung mundur pengusiran yang sudah dimulai sejak tanda tangan pertama. Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras daripada argumen hukum manapun. Karena untuk pertama kalinya, jebakan itu tidak lagi terdengar abstrak. Ia punya wajah, ia punya tubuh, ia punya keluarga yang menunggu uang kos, obat, susu, dan cicilan motor. Vanessa menatap Farid dan mendadak merasa semua slogan adil di belakang panggung tadi seperti kain tipis yang terbakar sekaligus. Namun, klimaksnya belum selesai. Kepala keamanan yang tadi memeriksa CCTV koridor legal datang lagi membawa satu temuan baru. Pada pukul 02.57, sesaat sebelum batch kontrak kedua dicetak, tampak seseorang memasukkan sesuatu ke dalam troli cleaning yang biasa dipakai Farid. Kamera tidak menangkap wajah dengan bersih karena sudutnya tertutup banner acara. Tetapi, bentuk tubuh dan jam tangan logam yang mengilat di tangan kiri itu tampak sangat familiar. Semua mata beralih ke pergelangan tangan Bima. Jam logamnya masih ada di sana. Sama. Bukan bukti final, tapi cukup untuk membuat udara ruangan runtuh ke arah yang tak lagi bisa ia kendalikan. Bima tertawa kecil. Terlalu kecil. Jam seperti ini banyak, katanya. Tetapi kali ini, bahkan kepala HR operasional tidak lagi berani menatapnya langsung. Farid tidak tampak puas. Justru ia terlihat semakin lelah. "Kenapa harus troli saya?" tanya Vanessa lebih kepada dirinya sendiri. Bima menatapnya, dan dalam kelelahan orang yang tahu pintu keluar sudah tertutup, kebusukan pikirannya akhirnya keluar telanjang. Karena yang paling mudah dihancurkan, reputasinya selalu orang kecil. Katanya dingin. Kalau OB berani bicara soal pasal, semua orang akan bilang dia dibayar lawan, iri, atau cari panggung. Kamu sendiri tadi hampir memilih itu. Kalimat terakhir itu menampar Vanessa lebih keras dari seluruh aula, karena ia tahu jebakan itu nyaris berhasil, bukan cuma karena Bima licik, tetapi juga karena dirinya sendiri terlalu cepat percaya bahwa seragam lusuh selalu lebih pantas dicurigai daripada jas yang bicara halus. Dan dalam sekejap, arogansinya sendiri berubah menjadi barang bukti. Keamanan maju. Investor meminta legal eksternal dipanggil. Penandatanganan massal resmi dihentikan. Tetapi, kehancuran bagi Farid belum otomatis pulih. Nama Bima bisa ditahan. Pasal bisa dibatalkan. Yang lebih sulit adalah menutup kembali luka sosial yang tadi sempat mengubah OB miskin itu jadi perusuh di depan ratusan pekerja. Vanessa melihat itu sangat jelas saat menatap Farid. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Hanya kelelahan orang yang sudah lama terbiasa tidak dipercaya lebih dulu. Ia mencoba bicara. "Farid," hanya itu yang keluar. Lelaki itu menoleh. Tidak marah, tidak menunduk, hanya tenang dengan cara yang membuat rasa bersalahnya tumbuh makin besar. "Yang penting, mereka jangan tanda tangan pasal itu, Bu," ujarnya pelan. Lagi-lagi, bahkan setelah hampir dijahit jadi pelaku, ia masih lebih peduli pada orang lain dibanding pada nama dirinya sendiri. Beberapa pekerja kini berdiri mengelilingi meja kontrak. Tidak lagi seperti masa bingung, melainkan seperti orang-orang yang baru sadar mereka hampir dijual murah dalam bahasa hukum. Investor sosial perempuan tadi menutup mapnya dan berkata, "Penandatanganan baru bisa dibicarakan lagi jika seluruh struktur kontrak dirombak di depan pengawas independen." Itu adalah kerugian besar bagi acara hari itu. Tetapi, di saat bersamaan,
Itu juga satu-satunya peluang agar perusahaan ini tidak tenggelam lebih dalam. Farid memungut bundel kontrak lama dari troli, menaruhnya pelan di atas meja, lalu menutup buku catatan tuanya. Vanessa tanpa sengaja melihat satu halaman yang terbuka. Daftar istilah hukum sederhana, catatan lembur, dan di pojok ada tulisan tangan kecil, sangat pribadi. Obat Bapak minggu ini jangan telat kirim. Sesuatu dalam dirinya retak. Lelaki yang ia hampir usir ini bukan aktivis panggung. Ia anak miskin yang belajar hukum dari sela kerja karena hidup keluarganya pernah hancur oleh kontrak. Dalam hiruk-pikuk, orang-orang yang mulai membatalkan acara, mengumpulkan map dan menenangkan pekerja, Farid berjalan ke sisi aula tempat galon dan kardus masih bertumpuk. Seolah ia kembali ke peran paling kecilnya, padahal barusan ia menjadi satu-satunya orang yang berani menarik rem saat seluruh sistem hendak meluncur di atas jebakan. Vanessa mengejarnya sampai dekat pintu loading, tetapi kata-kata yang ia punya terasa terlalu ringan untuk malam sebesar itu. "Nama kamu akan saya bersihkan," katanya akhirnya. Farid memandang lorong servis yang sepi, lalu menjawab pelan. "Nama bisa dibersihkan di ruangan ini, Bu. Tapi cara orang lihat saya waktu tadi disuruh usir, itu yang tinggal paling lama." Ia tidak berkata lebih dari itu. Dan justru karena itulah, kalimatnya menempel jauh lebih keras di dada Vanessa daripada andai ia memaki atau menuntut balas. Di tangan Vanessa, lembar kontrak versi lama terasa berat seperti besi. Ia melihat ke arah panggung, ke slogan tentang keadilan, lalu ke punggung Farid yang menjauh ke lorong servis. Untuk pertama kalinya, yang ia takuti bukan lagi investor, ayahnya, atau kegagalan acara. Ia takut orang yang baru saja menyelamatkan ratusan pekerja itu akan pergi sebelum ia sempat mengembalikan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekedar nama, martabatnya. Malam itu juga, Vanessa membatalkan seluruh penandatanganan dan memerintahkan tim legal eksternal masuk sebelum aula dibersihkan. Di depan investor, kamera internal, dan ratusan pelamar yang belum pulang, ia berdiri lagi di panggung yang tadi hampir menjadi tempat penghinaan bagi Farid. Kali ini ia tidak membawa slogan. Ia membawa keputusan. "Kontrak lama dibatalkan," katanya tegas. "Seluruh pasal akan dibuka ulang, dibaca ulang, dan disetujui ulang dengan pengawas independen. Tidak ada satu orang pun menandatangani apapun malam ini." Aula yang tadi dipenuhi tegang mendadak berubah napas. Untuk pertama kalinya, para pekerja merasa seseorang di atas panggung benar-benar bicara kepada mereka, bukan di atas kepala mereka. Namun Vanessa belum selesai. Ia meminta kepala keamanan, HR, dan legal berdiri di depan semua orang. Lalu, dengan suara yang terdengar lebih jujur daripada rapi, ia berkata, "Orang yang tadi kalian hampir lihat diusir bukan perusuh. Dia orang pertama yang menghentikan jebakan ini. Yang salah bukan dia. Yang salah adalah sistem yang membiarkan orang kecil harus berteriak dulu agar didengar." Semua mata berpindah ke Farid. Lelaki itu berdiri di sisi aula dekat kardus air minum, masih memegang buku catatan tuanya, seolah belum yakin panggung itu benar-benar memanggil namanya dengan hormat. Beberapa pekerja yang tadi sempat takut, kini justru menatapnya seperti menatap sesuatu yang nyaris hilang dari dunia kerja. Orang kecil yang berani menahan pintu agar orang lain tidak didorong masuk ke dalam jebakan. Bima dibawa keluar dengan pengawasan internal, dan investor sosial perempuan tadi meminta revisi kontrak dilakukan terbuka dalam 7 hari. Itu kerugian besar bagi citra perusahaan malam itu. Tetapi anehnya, justru di titik itulah Vanessa mulai merasa dirinya berdiri di tempat yang lebih bersih.
Untuk pertama kalinya, ia tidak sedang menjual kesempurnaan. Ia sedang memperbaiki sesuatu yang benar-benar hampir busuk. Farid tidak tinggal untuk menikmati pembelaan itu. Setelah para pelamar diarahkan pulang dengan surat penjadwalan ulang, ia kembali mendorong troli cleaning service ke lorong loading seperti biasa. Seolah seluruh malam tadi hanyalah selingan yang terlalu besar untuk hidup kecilnya. Vanessa mengejarnya sampai dekat gudang perlengkapan. Kali ini ia tidak memakai nada perintah. "Farid, tunggu!" Lelaki itu berhenti. Tidak menunduk, tidak menantang. Hanya menunggu dengan tenang. Vanessa memegang map kontrak versi lama di dadanya, seperti orang memegang benda yang baru saja membuka aibnya sendiri. "Aku bisa membersihkan namamu di atas panggung," kata Vanessa pelan. Tapi itu tidak menghapus kenyataan bahwa tadi aku lebih cepat takut pada keributan daripada takut ikut menjual mereka lewat satu pasal kecil. Farid menatapnya beberapa detik. "Yang paling sulit bukan membersihkan nama, Bu. Yang paling sulit membuat orang kecil berani percaya bahwa kali ini tanda tangan mereka tidak sedang dipakai untuk melukai mereka sendiri." Kalimat itu menempel di kepala Vanessa sampai 3 hari berikutnya. Selama revisi kontrak berjalan, ia turun sendiri ke ruang HR lapangan, memanggil serikat buruh lokal, meminta bahasa hukum dipermudah, dan menghapus semua pasal yang bisa dipakai menggantung pekerja. Di pojok meja rapat, Farid duduk diam dengan seragam obe yang sama, membuka buku catatannya, dan sesekali menunjukkan satu istilah yang harus diterjemahkan agar tidak jadi jebakan baru. Mereka mulai bekerja berdampingan bukan karena romantis, tetapi karena kejujuran ternyata lebih mudah dibangun dengan orang yang pernah melihat kita di titik paling memalukan. Vanessa melihat Farid tidak pernah bicara untuk membuat dirinya tampak pintar. Ia bicara hanya saat sesuatu memang berbahaya. Farid melihat Vanessa tidak lagi memakai jabatan untuk menutup rasa takutnya. Vanessa baru sadar, berada di dekat Farid membuatnya tidak nyaman dengan cara yang jujur. Lelaki itu tidak pernah menjilat, tidak pernah takut padanya, dan tidak pernah membiarkannya menyembunyikan kesalahan di balik nada bicara yang rapi. Seminggu kemudian, kontrak baru dibacakan ulang di aula yang sama. Kali ini tidak ada musik besar, tidak ada slogan licin, dan tidak ada huruf kecil yang disembunyikan. Semua pasal diproyeksikan besar di layar. Setiap pekerja diberi waktu membaca. Setiap pertanyaan dijawab. Saat investor Jepang akhirnya mengangguk dan berkata struktur baru itu layak, Vanessa tidak menoleh ke kamera. Ia menoleh ke Farid yang berdiri di sisi panggung sambil memegang buku tuanya erat-erat. Setelah semua orang pulang, aula itu tinggal lampu setengah redup dan kursi-kursi kosong. Vanessa berjalan ke meja galon belakang, tempat Farid sedang merapikan sisa map. "Dulu aku pikir orang kecil mengacaukan panggung," katanya pelan. "Sekarang aku tahu, justru orang kecil yang sering pertama kali melihat panggung itu dibangun di atas kebohongan." Farid tersenyum tipis. "Dan sekarang, Bu?" tanyanya. Vanessa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan suaranya terdengar rapuh tanpa malu. "Sekarang, aku tidak ingin lagi membangun masa depan dengan orang yang bicara rapi, tapi menjual manusia lewat satu pasal kecil. Aku ingin berjalan dengan orang yang berani menghentikanku saat aku salah, meski aku sempat merendahkannya." Farid menatapnya lama, lalu menutup buku catatan tua itu perlahan. "Kalau kali ini ibu sungguh berani, melihat dari dalam, bukan dari seragam, saya tidak buru-buru pergi." Teman-teman, yang paling berbahaya bukan selalu bentakan yang terdengar keras, melainkan satu pasal kecil yang disembunyikan rapi
sampai orang miskin menandatangani kehancurannya sendiri tanpa sadar. Farid tidak menyelamatkan ratusan pekerja itu dengan jabatan atau panggung, melainkan dengan keberanian menghentikan satu tanda tangan sebelum huruf kecil di bawahnya sempat berubah jadi hukuman hidup. Dan Vanessa akhirnya belajar. Cinta yang jujur tidak tumbuh dari kata-kata besar di atas panggung, tetapi dari keberanian mengakui salah, mengembalikan martabat orang yang sempat kita rendahkan, lalu tetap berdiri di sisi orang yang berani menghentikan kita saat kita hampir ikut menjadi bagian dari ketidakadilan.